Alhamdulillah Alladzi farada 'alal ghaniyyi fi malihil haqqal ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ashhadu an la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul ma'sum minas syuhil madmum wal bukhlil mas'um. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum li ahlil ardi masabihu wa nujum. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Baitul Majid yang saya muliakan, para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah di siang Jumat ini kita telah berada di ruangan Masjid Jami' Baitul Majid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga ibadah puasa yang sedang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan. Ada suatu kewajiban yang mungkin terlupakan atau dilupakan. Di samping puasa Ramadan memang hukumnya wajib, ada lagi ini di bulan Ramadan yang juga sama hukumnya wajib. Itulah mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini hukumnya fardu. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Sampai-sampai anak kecil pun diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun nanti yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Tapi secara hukum anak-anak kecil yang belum wajib puasa, termasuk bayi sekalipun, juga diwajibkan mengeluarkan zakat. Nah ini saudara-saudara yang perlu dipahamin. Boleh jadi orang menyangka zakat fitrah itu dikeluarkan untuk orang dewasa saja atau untuk orang yang berpuasa saja. Padahal zakat fitrah ini untuk semua lapisan, termasuk juga orang yang fakir dan juga orang yang miskin. Kok bisa demikian? Karena saudara-saudara, zakat fitrah beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu kan orang berkewajiban apabila telah mencapai nisab. Nisab itu ukuran harta yang diwajibkan zakat. Misalnya di dalam ukuran Nabi itu zakat harta yaitu 20 miskol. Ini kalau digeramkan sekitar 85 gram. Jadi seseorang yang punya harta berbentuk uang seperti tabungan dan sudah mengendap 1 tahun dan sudah mencapai kadar 85 gram emas, maka wajib dia zakat harta. Kalau belum, maka belum wajib. Anggaplah saya kebetulan mempunyai uang sebesar 100 juta. Tadi saya katakan nisab
atau mulain wajib zakat harta itu 85 gram. Kita anggap 1 gram yaitu 1 juta. Berarti kalau 85 gram 85 juta. Jadi saya sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari 100 juta. Tapi seandainya hanya punya uang 50 juta, ini tidak berkewajiban. Karena kan belum mencapai seharga emas sekitar 85 gram. Jadi itu saudara-saudara tentang zakat harta. Kalau zakat fitrah tidak demikian. Zakat fitrah itu nisabnya, zakat fitrah itu patokannya bila mana kepala rumah tangga sudah cukup untuk makan malam takbiran dan siang lebaran alias 1 Syawal. Nah, mereka saudara-saudara bila mana cukup makan, cukup pakaian, ada tempat tinggal walaupun ngontrak, maaf, maka dia wajib zakat fitrah. Dikeluarkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya termasuk bayinya yang masih kecil. Karena malam takbirannya cukup dia makan. Anggaplah sebagai contoh seseorang untuk malam takbiran dan siang lebarannya butuh beras, ya anggaplah 5 liter. Tahu-tahu berasnya ada 20 liter. Lebih kurang 1 karung. Loh dari mana? Mungkin pemberian zakat fitrah dari tetangga-tetangganya. Maka orang miskin tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi disinilah saudara-saudara pentingnya dipahami bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang, bagi lapisan masyarakat Islam. Baik yang kaya atau yang miskin. Bila mana malam takbiran dan siang lebaran cukup makan. Berapa banyak sih orang makan 1 hari? Ya anggaplah 5 liter. Toh berasnya dari penerimaan zakat fitrah melebihi dari itu. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah ini saudara-saudara ditegaskan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Tha'labah dari bapak beliau radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, sa'un min burrin aw qamhin ala kulli mri'in. Artinya zakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' itu 3,5 liter. Kalau dikiloin 2,5 kilo. Jadi zakat fitrah 1 sok 3,5 liter dari gandum. Diwajibkan atas setiap orang. Sogirin au kabirin. Sogirin au kabirin. Diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Hurrin au abdin. Orang merdeka atau budak. Zaman dulu ada budak. Budak pun wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan majikan. Zakarin au untha, wajib atas laki dan perempuan, tidak dibedakan. Ghaniyin au fakirin, juga wajib zakat fitrah dikeluarkan atas orang kaya dan orang fakir, orang miskin. Inilah saudara-saudara yang saya katakan orang miskin, khususnya di Jakarta ini, hampir semuanya wajib zakat fitrah. Bila mana malam takbiran dan siangnya itu cukup makan, cukup pakaian. Pakaian paling beberapa setel, 2-3 setel. Anggaplah dia punya pakaian 10 setel. Uang nggak ada. Ya, maka saudara-saudara dia wajib tuh jual pakaiannya sebagian. Untuk apa? Untuk ngeluarin zakat fitrah. Begitu diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasihatud Diniyah. Maka dari itu perlu dipahami bahwa zakat fitrah itu juga wajib dikeluarkan ghaniyin au fakirin, atas orang kaya dan orang fakir. Amma ghaniyukum fayuzakkihillah. Adapun orang kaya
Adapun orang kaya ketika mengeluarkan zakat fitrah, Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Allah akan bersihkan hartanya. Hartanya jadi bersih karena dikeluarkan zakat fitrah atau zakat harta. Wa amma fakirukum. Adapun kalau yang mengeluarkan orang fakir, orang miskin, fayaruddullahu alaihi aktsara mimma ata. Maka Allah akan berikan lagi lebih banyak lagi dibandingkan yang ia keluarkan. Maksudnya anggaplah seorang miskin ya bertiga berempat dalam satu rumah. Ya dia wajib mengeluarkan ya 4 orang kali 3,5 liter. Tapi yang diterima kan lebih banyak. Karena tetangga yang depan memberi, tetangga yang belakang memberi, tetangga yang samping kanan kiri memberi. Jadi ada hadis mengatakan demikian. Wa amma fakirukum, adapun orang fakir ketika ngeluarin zakat fitrah, fayaruddullahu alaihi aktsara mimma a'ta. Allah akan balikin. Allah akan kembalikan lebih daripada yang ia berikan. Maka dengan demikian orang miskin jangan takut ketika ngeluarin zakat fitrah. Ya. Jadi itu orang miskin itu ada 2 cabang. Cabang pertama dia berhak menerima. Bila mana melebihi dari kebutuhan pokok malam takbiran dan siang lebaran, maka dia juga wajib mengeluarkan. Ini saudara-saudara tentang zakat fitrah. Ya. Kan zakat fitrah ini sudah dibolehkan sebetulnya mengeluarkan di awal-awal Ramadan. Sudah dibolehkan. Ada waktu yang paling bagus ngeluarin zakat fitrah, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Mulain subuh sampai mau berangkat sembahyang Id. Itu yang disebut waktu sunat. Bukan zakatnya sunat, zakat fitrahnya tetap wajib, tapi waktu pengeluarannya. Waktu pengeluarannya saudara yang paling bagus yaitu sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Seandainya dikeluarkan setelah sholat Id, hukumnya makruh. Yang makruh bukan mengeluarkan, mengeluarkannya wajib, tapi waktu yang dipilih dikeluarkan setelah sholat jadi makruh, jadi nggak disukai, buruk saudara-saudara, dibenci. Ada lagi waktu haram kalau dikeluarkan esok harinya, jadi dikeluarkan tanggal 2 Syawal baru ngeluarin zakat fitrah. Hukumnya haram, maksudnya apa? Dosa dia mengeluarkan pada waktu kedua hari raya. Bukan ngeluarinnya dosa, ngeluarinnya wajib. Wajib ngeluarin zakat fitrah. Tapi karena nunda-nunda, akhirnya dia keluarin hari kedua hari raya Idul Fitri. Maka hukumnya dia berdosa, tapi tetap wajib ngeluarin. Maka dari itu untuk supaya lebih cepat lagi saudara-saudara, dikeluarkanlah sedini mungkin. Ya. Di hari bulan puasa ini di terakhir supaya dipikirkan. Jangan sampai uang hanya untuk lebaran tapi zakat fitrahnya nggak dikeluarkan. Sayang saudara-saudara, sayang sekali. Ya. Ini kan zakat fitrah ini tujuannya di samping membersihkan dosa orang yang puasa. Itu diterangkan di dalam hadis tuhratan lisaim. Zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Ya orang itu kan punya hawa nafsu dan sebagainya. Jadi di bulan puasa walaupun dia sudah sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu, kadang-kadang ada perbuatan yang buruk. Ini bisa dicuci, bisa dibersihin dengan zakat fitrah begitu. Kemudian juga zakat fitrah untuk memberi makan orang miskin supaya di hari raya semuanya berkecukupan kebutuhan pokok, ya, agar mereka semuanya gembira di hari raya. Kan gembira itu bukan monopoli orang kaya. Orang miskin pun disuruh girang di hari raya Idul Fitri. Supaya mereka girang, maka terpenuhi kebutuhan pokok. Sehingga zakat fitrah segera disebarkan. Agar nanti di hari raya umat Islam
semuanya bergembira, bahkan semua lapisan, termasuk orang miskin dan orang fakir. Kemudian juga zakat fitrah ini tujuannya supaya orang-orang miskin tidak minta-minta. Walaupun sayang memang ya banyak orang-orang yang nggak ngerti tetap aja minta-minta. Secara hukum agama, karena hari raya hari gembira, kalau minta-minta itu kan berlawanan. Minta-minta itu kan seakan-akan dia sedih, seakan-akan dia kekurangan, maka diminta-minta, nggak bagus. Ya. Jadi hari raya hari senang, hari gembira, hari meledak, kegembiraan yang hakiki setelah sebulan penuh kita berpuasa. Maka orang-orang miskin dipenuhi kebutuhannya ya, di hari raya dengan diberikan zakat fitrah, sehingga nggak ada yang minta-minta. Begitu saudara-saudara. Dan terakhir saudara-saudara, ada memang ya yang mengatakan supaya puasa itu diterima oleh Allah maka dikeluarin zakat fitrah. Kalau tidak dikeluarkan maka dikhawatirkan zakat fitrahnya, dikhawatirkan puasanya ditolak. Ini ada hadis walaupun dhaif, yaitu yang berbunyi saum Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan digantungin. Puasa Ramadan digantungin antara langit dan bumi. Enggak menembus ke atas, nyangsrang saudara-saudara. Wala yurfa'u illa bizakatil fitri. Tidak terangkat ini puasa Ramadan kecuali ditulak dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah berfungsi juga supaya puasanya diterima. Inilah saudara-saudara yang saya sampaikan dalam khutbah ini. Ini ilmu yang wajib. Ini ilmu yang perlu diketahui oleh setiap orang. Karena masalahnya masalah wajib, bukan masalah sunat. Maka mengetahui ilmu-ilmu berkenaan yang wajib, hukumnya juga wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.